Pendidikan solat bagi anak-anak kita. Kami ingin sampaikan sedikit pendidikan solat bagi anak-anak kita. Juga ini nanti kita bicarakan sedikit tentang nih bagaimana pengurus masjid juga harus bersikap tentang masalah pendidikan solat. Pendidikan solat ini penting. Jadi kalau boleh kita katakan, Ustadz, apa beda pendidikan umat Islam dengan pendidikan orang non-Muslim? Kalau boleh kami katakan dua perbedaan yang sangat menonjol sekali. Anak-anak Islam dengan anak-anak non-Muslim itu bedanya pendidikannya apa? Paling menonjol dua. Apa itu? Pertama adalah Al-Qur'annya, pendidikan Al-Qur'an sejak dini. Yang kedua adalah pendidikan solat sejak dini. Dua itu sangat menonjol sekali. Itu nggak ada pada orang non-Muslim. Sampai saya ke Eropa, ke Jerman misalkan, itu orang Jerman yang Muslim demi untuk menjaga dua hal ini, anaknya tahu solat, anaknya tahu Al-Quran, itu kadang harus naik mobil setiap hari 2 jam mereka naik mobil untuk mengantarkan anaknya ke tempat. Di sana dia belajar Al-Quran, di sana dia belajar solat. Dua hal itu payah hintat 2 jam payah hintat deh, karena hanya tempat so pernah lain. Karena inilah identitas dia. Kalau ini masa sejak dini dia enggak dapat Al-Quran dengan solatnya, kabeh haju kata sama anak kafir lain juga. Cik jelas haju Ustaz, sama dengan kafir lain haju. Mang gara-gara nyo ke belum betul. Saya pertahankan dua ini supaya jadi identitas dia nanti. Dua ini paling penting. Solat dan Al-Quran. Maka pendidikan solat Allah suruh dalam surat Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ternyata pendidikan bagi anak-anak kita dalam solat itu adalah disuruh langsung oleh Allah dalam surat Taha ini 132. Wa'mur ahlaka bis salat, suruh keluargamu melaksanakan solat. Keluargamu siapa? Yang kitanya uragam, berarti istri kita dan menyakan anak. Berarti you anak menyakan anak. Saudara you? Istri mentang. Mau menyakan anak, tambah kewajiban. Suruh keluargamu. Ada 1 orang anak, berarti keluarga saya 3 orang, saya, istri dan anak. Ada tambah 2 orang anak, tambah lagi keluarga kita. Berarti tayu. 5 dro anak mi kitanya, 5 dro tayu. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Kemudian wastabir, bersabarlah, 'alaiha, alal apa? Terhadap melaksanakan solat ini. Dalam Al-Quran dipakai kata-kata wastabir, bukan wasbir. Apa bedanya Ustaz? Wastabir itu adalah bersabarlah dengan amat sangat. Itu wastabir. Karena kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani ziyadatun fil ma'ani, bahwa apabila satu kata dalam bahasa Arab ada lebih daripada hurufnya, itu makna juga lebih. Wastabir, bersabarlah dengan amat sangat untuk mengerjakan solat dalam keluarga. Ya, bak masalah you semayang dalam keluarga, Allah mengatakan kan bersabar. Pecin, bersabarlah dengan amat sangat, berberat-berat sabar. Berarti naik menyeberat tak sabar. Allah apakah berat tak sabarnya di dalam you keluarga untuk solat. Berarti buat dah. Jadi saya yang menjaga anak saya dalam masalah solat itu pekerjaan berat bagi saya. Betul, memang Allah katakan begitu. Wastabir. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami enggak minta rizki padamu. Nahnu narzuquk, kami yang kasih rizki untukmu. Ya, Allah nak pegang. Hai, kamu hana melaki rezeki bagata beh. Allah nak pegang menan. Kamu wajuk rezeki ke gata. Apa hubungannya antara menjaga keluarga solat dengan kamu hana melaki rezeki bagata, kamu bi rezeki ke gata? Apa hubungan? Para ulama dalam memaknakan ayat-ayat ini mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara kemampuan seorang kepala keluarga menjaga solat bagi keluarganya dan anaknya dengan kemudahan rizki yang ada bagi keluarga.
Ingin mudah rizki dalam keluarga, jaga begot anak kita nyo sembahyang. Jaga begot perumah kita nyo solat. Sejak dini itu. Maka akan mudah rezeki kita nyo dalam keluarga. Ada korelasi itu. Mungkin hari ini kita harus mengejar-ngejar rizki dalam udip kita nyo. Nafkah dalam udip. Bucau ipat. Anak kita nyo hanaga terjaga ini. Maka dia payah talik rezeki. Andai kata mungkin dulu kita jaga mereka dengan baik, rezeki itu dengan mudah Allah bukakan. Boleh saja bukan melalui kita, melalui anak kita mungkin. Kamu nawang kamu deh. Na orang cik yang begah, ilon cik hana mampu tapi kaka Allah beri rak tinyak kanyo kaje merumpok je. Ya, ijih kedoi merumpok, menyandari lon gemau ke begah buat. Han mampu lonjok tapi kaka Allah beri mana. Ya. Allah mengatakan bahawa la nas'aluka rizqa, kamu hanya melaki rezeki bagata, kamu beri rezeki kita. Ada hubungan dekat antara jaga solat dengan rezeki dalam keluarga. Beriman ke syaralun, nemaiman ke ngayatnya bahwa menjaga solat sejak dini Allah permudah rezeki bagi anak-anak kita, bagi kita dan bagi keluarga kita. Lalu sekarang bagaimana silabus pendidikan solat bagi anak-anak? Silabusnya seperti apa? Nabi katakan di dalam hadis beliau secara tegas bahwa muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Suruh anakmu untuk solat pada saat umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukul anakmu untuk solat pada saat umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan tak pisah, nya kata keloton, pisah daripada tempat pisah tempat Nabi mengatakan bahwa you anak gata solat umur 7 tahun. Berarti 7 tahun umur anak kita ngelah pada SD. Kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu disuruh untuk solat. Arti bahwa haina you solat. Kata you sabi. Ustaz, itanya berarti anak kita nyo itamang SD baru kita nyo you untuk solat. Arti kita suruh dia, kita jaga. Nak sudah solat belum? Kita jaga dia untuk solat. Itanya punya tahu yang datang yang phone ke anak tu jujur nak berah. Nak tahu apa datang yang phone ba anak tu. Lawetnya apa nak berah. Kali apa? Monya rumah kula paduk nilai. Man nanya tapi, na ujian tapi. Hana ti tahun 3 berarti datang yang. Nyo yang ti uro datang yang monya nuwa apa dan biasa tinggal datang yang. Kali habu mutua. Ya, kalau pajabu, nyana le pajabu le. Hana itu biat ba abah pun itu ben yang bawa kalau solat nak. Sudah solat nak. Dia nanti ujiannya itu Allah katakan bahwa dikatakan oleh Nabi, ujian kita nanti adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Yang pertama sekali akan ditanyakan oleh Allah hari kiamat nanti apa? Solat, kata Nabi. Berarti ujian terakhir adalah solat. Ulangan hari-hari pertanyaannya tentang apa? Tentang ujian terakhir tentang solat. Itu soal tentang solat. Ulangan hari-hari tentang kalebu. Kira-kira luluh ujian dia. Luluh ujian. Haji ujian ulangan kan sesuai dengan ujian akhir. Ujian akhir tentang solat, ulangan hari-hari tentang apa? Solat juga. Mengan luluh hana udahnya orang tengok. Karena ujian hari-hari berbeda dengan ujian ulangan hari-hari berbeda dengan ujian akhir. Jadi hari ini introspeksi Bapak Ibu sekalian, kita pulang ke rumah tanya sama anak kita apa? Sudah solat nak? Belum. Makan terus solat. Mau tidur dia,
siang ni saat ini mau tidur dia solat isya, sudah solat isya belum? Jangan tidur dulu, solat dulu baru tidur. Sudah ngantuk abang? Sudah ngantuk. Udah cepat, kalau udah ngantuk wudu, solat baru tidur. Jaga anakmu untuk solat, kata Nabi, suruh dia untuk solat. Nah, sehingga para ulama mengatakan bahwa jadi pendidikan solat bagi anak kita itu dimulai kapan? Bukan umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu adalah umur menyuruh. Sedangkan sebelum umur 7 tahun itu adalah pendidikan menampakkan dia. Pendidikan secara indera mata. Dia melihat, berikan contoh terus. Jadi pada saat umur 7 tahun suruh praktek. Sebelum 7 tahun, pra 7 tahun itu adalah percontohan. Maka nggak bisa disuruh pada umur dia 7 tahun kalau nggak pernah dikasih contoh sebelum ini. Jadi sebelum 7 tahun, gimana? Sebelum 7 tahun itu kasih contoh terus. Jadi anak kita umur 1 tahun kasih contoh terus. Dia udah 7 tahun tuh atau 6 tahun bahasa kita, dia melihat ayah dan ibunya kasih contoh dia untuk sholat. Nyan hana terserah dia mau ikut kita ikut, enggak kita ajak mau bawa ke masjid dia ikut, boleh ya. Mau pula pingkui semayang geroi tabur rakaatnya iplung geroi, hana masalah. Biarkan belum sampai umur 7 tahun. Kasih contoh aja terus. Dia lihat ibunya sholat, dia lihat ayahnya sholat, dia lihat ayahnya pergi ke masjid, dia minta ikut-ikut, ya, nggak mau ikut nggak ada masalah. Itu pra 7 tahun. Setelah umurnya 7 tahun, udah mulai suruh, kata Nabi. Suruh dia untuk sholat. Dalam kita suruh dia untuk sholat, apakah ustadz ini kita paksa anak kita untuk sholat umur 7 tahun? Baik tinggal minta bawa teh? Enggak, bukan. Itu belum wajib bagi dia. Belum wajib. Setelah umur 7 tahun, itu tahap suruhan. Setiap wate kita nyoba pegah. Peringat tapi. 5 wate peringat. Kalau solat asar, sudah solat maghrib, sudah solat isya. 5 ga tayu, 3 ibu buat. Maghrib dah ibu buat. Yang lain hana masalah. Biarkan. Jangan marah-marahi dia, jangan pukul dia, jangan. Nabi suruh kita ni, you boleh kata. Kan ibu buat lagi apa? Nyan beda aja. Nyan tuan peterang macut. Umur anak kita 7 tahun, nyobek cuma nasinya mentong. Hana tu cara penuh semaya. Kiban umur dia 7 tahun, Nabi suruh kita, suruh dia. Masalah dia mau atau tidak mau itu nomor 2. Lun payah lun peringat anak lun 5 wate tapi. Kalau sembahyang subuh nak bedah sembahyang subuh. Ilingi gede. Ya, ipegah gede, ijak solat kemudian wate hana tanya ka ieh lom ya. Tanya kalau sembahyang, kalau ipegah. Untuk loh you lam terus begitu suruh jangan paksa dia. Anak kalau umur setelah 7 tahun itu dipaksa melakukan sesuatu, ini dendam terhadap solat mulai dia tanamkan. Dendam je terhadap solat. Nyo menyahana aku tinggal ngayah le, hang ku putih pebut le tengah. Makai preh wate kijak ikula, hana giyu le ya, saatnya ditinggalkan dia solat itu. Kenapa? Pada saat awal disuruh dipaksa dulu. Maka begitulah penyakitnya sekarang anak-anak pondok pesantren kalau ada. Saya anak pondok juga. Kalau ada di pondok dia solat, di luar enggak ada solat. Itu sebabnya dia mendapatkan pendidikan solat secara paksaan. Dia akan dendam terhadap itu. Kapan ustaz hana, aturan hana tak pernah hang tu mayang le. Karena dia taruh dendam. Maka kita ajarkan anak kita dalam solat setelah dia umur 7 tahun, jangan sampai mereka mendendam terhadap solat gara-gara kita. Tapi tak galak, tak semangat. Kita pergi jak main. Dalam kita ajak anak-anak kita untuk main, itu sengaja pendidikan untuk solat dia. Misal jak pakat ho, nyopre, jak pakat ulaut, jak pakat ugunong, jak pakat mano, serah. Tapakatnya untuk wate semayang sama-sama kita solat. Padahal ditanya setting bagaimana jak main untuk pendidikan solat dia. Cuma main-main ni le. Dalam waktu main kita solat sama-sama. Kita kasih contoh pada diri kita tentang solat bagi anaknya secara tidak langsung.
Cik tak pegat khusus. Kemudian untuk tajak kunjung bak Sabah tempat misal bak ngon ji namanya gede. Nyo ke bancara berempok tumayang asar atau tumayang maghrib. Pokoknya nanti kita solat asar dulu, habis itu baru kunjung ke tempat kawan. Kita solat maghrib dulu baru kerja kunjung, atau nanti kunjung ke tempat dia sama-sama, setelah itu kita solat maghrib. Inti kitanya cik tak pernah untuk solat maghrib, cuma ada pegah ajak bangun. Itu harus dibuat di skenario begitu pendidikan solat Bapak Ibu sekalian. Baik ni fikir mudah-mudah mentang menankan. Kita skenariokan anak kita selama dia masih umur 7 tahun ataupun belum sampai 7 tahun, silahkan dia kasih kita lihat terus contohnya, dia lihat terus. Nah, dengan demikian tertanam dalam dirinya suka untuk solat, bagus. Nah, ketika umur dia 10 tahun dah pada SD yan berarti 7 tahun kaglah pun SD 10 tahun. Nabi ni pegah wadribuhum alaiha, gatapoh menyitinggai semayang. Giyupoh menyitinggai semayang. Pajan, katro 10 tahun umur. 10 tahun umurnya suruh pukul. Gimana cara pukulnya? Darban ghaira mubarrih, yaitu pukulan yang tidak melukai. Tidak melukai, pukulan tidak melukai. Itu pun ayah haji bungeh, mohon marah karena dia tinggalkan solat. Nyan baru terkejut ji, umah ayah lun. Siapa yang berhak pukul dia ini? Yang berhak pukul dia adalah yang telah memberikan contoh pada dia sebelum umur 7 tahun, yang telah menyuruh dia setelah umur dia 7 tahun, yang 10 tahun ini nyan ke yang bungeh. Hak katinggai semayang? Nyan. Ya yang kenyan tu, yang dari umur ji sebelum 7 tahun ikalon semayang, umur ji leh 7 tahun yang yu ji semayang tapi peringat, maka ketika 10 tahun nyawa ke hurungnya yang berhak untuk marah terhadap dia. Dia akan mengakui kalau dia salah. Kenapa? Yang memarahi dia yang telah memberikan contoh sudah 10 tahun lamanya. Kira-kira menyabungeh ayah haji, nabungeh haji terhadap ayah, atau dia mengakui dia salah? Yang salah hari ini kita enggak kasih contoh, enggak pernah kita suruh. Siga salah ipubut, ka bungeh dia. Nyan berbalik. Kan tanya yang kenji yang salah, jik kita tanya salah. Karena apa kan? Selama ini enggak pernah kita suruh, tiba-tiba ka bungeh-bungeh nampu. Dia dendam terhadap kita, ayahnya. Apa ayah lu ka bungeh dia? Sawan tak kalau inyo, ka makin tuha ka yang ka bungeh dia. Hana itu pe drawai salah, hai itu pe. Tanya tetap salah ai pegah. Makin tuha ka makin lain ju ayah tang mak, cik menan ayah ka. Cik jamun ka menan galih. Nya mak je pegah halom tu. Cik ka jamun ka ayah ka cik menan. Hana umpu kadang-kadang bungeh ke ro. Tu mana umpu. Kenapa? Ya kita enggak pantas memarahi dia kalau kita enggak pernah menyuruh selama ini. Dan siapa saja kita, orang yang marah terhadap kita, orang yang selama ini menasihati kita, mengingatkan kita, sekali dia marah kita angkat 2 jari, betul ilun salah. Ya. Itu dia rahasia sabda Nabi ini, kurikulum solat. 10 tahun. Maka kenapa 10 tahun disuruh pukul kalau dia tinggalkan solat? Nih, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun dia masa baligh. Masa baligh dia, masa baligh berarti sudah masa pembukuan tersendiri dia. Ka bebas je dengan tanya. Nya tinggal itu yang dosa tanggung kero. Karena dia sudah berlatih terus sampai saat itu, maka leton sigolom dia sampai masa akil baligh. Nah, dia sudah enggak tahu lagi meninggalkan solat. Hai itu oleh tinggalkan sembahyang. Kenapa? Tiga tinggal sembahyang bungeh letung ayah lun. Dia merasa, yo ayah bungeh kenapa? Ayah selalu selama ini mengitukan saya. Maka umur anak kita yang SD, tamat SD hana itu tinggalkan sembahyang, hana itu. SMP mulai tubik dari rumah. Nah, ni kala. SMP anak kita umur SMP kai tubik dari rumah, kai ka di tambang dayah, kai tambangnya macam-macam tikula ka jo. Menya SD hana tubik taholom, mantang wow rumah. Pendidikan kurikulum solat di masa SD inilah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka munyona tak dapatkan legetanyo saatnyo rame urang-urang tuha hana gitu tau ngan tempat solat nyan salah urang cik ganyan jamun.
Yang katuha hana tahu ke tempat solat, yang muda hana tahu pada tempat solat, na salah hurun cik di sini. Kau cuma salah hurunnya mentau. Karena kalau seandainya kurikulum solat seperti ini diajarkan oleh gijaga lehurun cik, handa tu tinggalkan semayang mungkin. Kalaupun iklep tiat, ditanya klep tiat, lehnya muo lompat sot. Tinggal pu ayah dawai, ayah lun awai. Tinggal tu. Mungkin masa muda tiat iklep di tahun 2 tahun, lehnya tahu lompat sot kerod. Kita punya kemampuan untuk tak cok lom kembali. Kenapa? Kita sudah punya sejarah bagus dengan solat. Kita akan bisa balik lagi. Tapi kalau kita, anak kita enggak ada punya sejarah hidupnya dengan solat, hana itu hawa, ada tayu hana itu hoja. Kenapa kawan? Awai matang hana itu tahu. Inong mata karai ni ayu hana itu hoja, aja hana itu hoja, hana itu puput. Enggak bisa. Makanya apalagi ada kekerasan dalam keluarga. Dalam keluarga baiklah takeng geyu semayang kamu. Kamu mencekam dalam keluarga, mencekam ayah lu ngeri dah udah ni. Pokoknya punya tamang yang gewa ayah, anami iplung apa tahu. Itu beda betul dikau apa tahu. Pada cok mah. Hana tidak ada terbentuk kenangan baik dia terhadap solat anak. Enggak tahu dia melakukannya nanti. Manpa ke mandu menan ustaz? Ya enggak semua, mungkin ada 1-2 anak kita yang insaf ketika dia sudah besar, dapatkan lingkungan yang baik, kemudian ada orang yang pernah nganggat, akhirnya kamu gantoyah. Ka ayah hanang pernah jamun, ternyata dia dapat kawan yang baik, kemudian dapat lingkungan yang baik, ke alhamdulillah. Sehingga teringat dia tentang solat bukan ayahnya, teringat tentang ngonji, gurai aja mungkin. Sedangkan kita tidak ada. Maka hati-hati orang tua, ayah bunda, bapak ibu, bahwa pendidikan solat itu kewajiban sebelum anak kita keluar rumah. SD itu semua di dalam rumah. Itu kewajiban orang tua di situ. Maka kita tidak mau bapak ibu sekalian, generasi ke depan ini generasi gagal solat, beklina. Beknali generasi gagal solat. Hari ini kita masih lihat generasi gagal solat. Ya, yang seumur-umur dro naje nakalan paduk dro yang mantang sewen hanang doho lam masjid hanang tepat. Yang generasi gagal solat mantang na. Kita tidak mau. Maka kita didik anak kita mulai dari TK hari ini, cucu juga bapak-bapak sekalian yang punya cucu, menya anak don kurun nakalan awai, nyan cucu ulun baik macam-macam. Nyekah jamun ku laban, nyo baik sampai payah laban tolat. Tak jaga kero, nyan cucu ulun jaga begut. Hai ka jaga ali dro ke kami keno, bah lun jaga aje tang solat. Payah berkera karena lon lebay je mengendro aku nyo kan lon jaga begat aku cucuk aku tubuh hidup sawah saja macam-macam ya. Maka di akhir ini kami sampaikan, jadikan masjid itu ramah bagi anak-anak untuk solat. Baik anak jauh masjid, anak jauh masjid, hai you aku dah anak aku buat karu-karu thai kena. Sehingga dari banyak akan anamin kita main buat masjid ino mantang hanjitan main buat masjid, kemudian mau benci tu yang benci pun yang dok draw ni benci pun ya. Baik aja masjidnya na dengku iheu ni ju dengkunya ya. Gara-gara dengkunya hai petol dia masjid ka apa lawan. Bahkan kalau bisa kita jadikan tempat di masjid itu adalah aman bagi anak-anak. Galai laki aja masjid walaupun mungkin ya laki aja main masjid. Ilakai ikut yah tapi pakai jamaah masjid. Maka ketika misalkan tak pegat, misal contoh lagi di Malaysia depan-depan dia pegat. Ni masjid-masjid rare i pegat tempat main, pegat nami main. Kita nyaw ayah dia tanya kanan mau main di masjid boleh, tapi solat dulu ya. Solat dulu dan jangan ribut-ribut. Baru boleh main. Kalau enggak boleh main. Ida dah pegat cerah. Okey, patih menan. Ido semaya hana karu-karu jika hana temai idu karo idu dalu semayang. Leh assalamualaikum itu dulu ai main. Tapi kau udah janji sama ayahnya tadi. Kalau enggak dibawa lagi nanti. Ji perle main ke perle mayang, perle main ji. Tapi kita masukkan itu. Kita masukkan itu. Jadikan masjid ramah bagi anak-anak. Sehingga anak-anak nanti dia itu mendapatkan sebuah sejarah menarik di masjid. Ilong ka dari banyak cik masjid ku main tapi. Pandai mungkin hantau masjid demah. Ya. Ada sejarah menarik dia di masjid. Dia balik. Saya jumpa seorang jenderal polisi di Jakarta, dia bilang begini, pakan hormati tat masjid dan urus semayang di masjid. Pakan gua. Saya ingat ibu saya dulu waktu di kampung di Surau, itu kalau kulam air wudu udah mulai kurang,
ibu selalu bilang jangan biarkan kolam air dalam kolam itu berkurang, kamu yang harus isi terus. Jadi jaga depan cerong-cerong itu payahnya ini ya, demi untuk orang solat. Pendidikan awal dia teringat dia sampai dia besar bahwa betapa ibunda saya menyuruh saya enggak boleh kurang air dari itu demi menjaga wudu orang-orang solat. Ya, akhirnya dia pun solat terus begitu. Nah, kenangan si pupa kan pegat sampai tuha teror. Kalau masalah huruf semayang lon bela ya. Je ke polisi masalah huruf semayang saya bela habis-habisan. Gara-gara sejarah itu. Tanya anak datang anak tanya banyak partner sejarah god iji sehingga gara-garanya tua teraya teror. Budak pupa je hana masalah teror. Bayangkan begitu. Begitu juga anak-anak kita dengan solat. Kajut ono gebegah lepas kesik sampai 40 sampai lewat ustaz. Nah. Ya, menyenang pertanyaan berarti menyamantang golong tro 40 berarti je temayang sabah dua buah. Menyahana tak lebih pai. Ya. God silakan.